Ke sini dan makanlah sesuatu. Aku membawakan kalian makan malam. Letakkan di sana saja, dan kami akan memakannya nanti. Kami sedang sibuk sekarang. Apa yang kalian lakukan? Sibuk sekali. Kami membalas dendam. Hah? Membalas dendam? Ya, kami sekarang memindahkan skandal Song Yanran ke berbagai situs web dan mempostingnya dengan berita populer. Kenapa kamu tidak membantu kami? Apakah perlu begitu serius? Tentu saja. Ketika mereka menyerang kita, mereka berusaha keras. Sekarang giliran mereka yang terjebak dalam skandal itu. Bagaimana bisa kita tidak berbuat apa-apa? Long Shao, tidak apa-apa dia bertindak sembrono, tapi bagaimana kamu bisa melakukan hal yang sama dengannya? Kupikir ini sangat diperlukan. Banyak orang mengatakan bahwa kamu mirip Song Yanran sebelumnya, dan bahkan mengira kamu adalah penggantinya. Tapi ini benar-benar pada dasarnya. Apakah kamu bisa memiliki ketegasan? Selain itu, aku tidak mengatakan mereka salah. Aku selalu tahu bahwa kamu dan Song Yanran memiliki gaya yang mirip, tapi hanya ada sumber daya yang terbatas di dunia hiburan ini. Jika kamu memiliki gaya yang sama, akan ada persaingan di antara kalian. Kami tidak menentang kompetisi yang sehat, tapi cara yang dia gunakan terlalu jahat. Dia akan menghancurkanmu sepenuhnya agar dia bisa memonopoli semua sumber daya. Jadi sekarang, apa salahnya kita memperlakukannya dengan caranya sendiri? Dan kamu tidak perlu merasa kasihan padanya, itu salahnya sendiri. Kami tidak membuat rumor, dia melakukan semua itu sendiri. Apakah kau pikir aku akan begitu bodoh? Dia menyakitiku, dan aku masih merasa kasihan padanya. Aku hanya berpikir, kalian memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Semuanya telah diselesaikan. Song Yanran seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Tidak apa-apa. Tahukah kamu berapa banyak perusahaan yang menelponku setelah skandal Song Yanran pecah? Apakah mereka semua perusahaan tempat Song Yanran bekerja sebelumnya? Beberapa iya dan beberapa tidak. Bagaimanapun, kita telah banyak menderita kali ini, tapi sekarang kita telah membuktikan diri secara menyeluruh dan mendapatkan lebih banyak perhatian. Mereka-mereka itu merespon dengan sangat cepat dan segera menemukan kami. Bagaimanapun, jangan khawatir tentang masalah ini. Serahkan saja padaku, aku pasti akan mengganti semua kerugianmu. Terima kasih. Aku akan menaruh makanannya di sini untuk kalian. Sebaiknya dimakan selagi panas. Oke, kamu harus kembali untuk beristirahat. Cukup bagiku dan Anho di sini. Kamu hanya perlu menjaga energimu dan berusaha sekuat tenaga saat aku memberimu pekerjaan baru. Tidak masalah. Aku tidak tahu cara kerjanya dan aku tidak bisa membantu sama sekali. Lupakan, lebih baik membiarkan orang profesional melakukan hal-hal profesional. Yang perlu kulakukan sekarang adalah meningkatkan kemampuanku sehingga aku dapat memenuhi upaya mereka. Lindsay, semangat! Ibu, kau kembali? Di mana ayah? Tidak bersamamu? Ayah mungkin belum selesai. Mungkin dia akan kembali sebentar lagi. Oke. Ibu, apakah kau akan memasak hari ini? Iya, ayah sangat membantu ibu kemarin. Jadi ibu memutuskan untuk memasak makanan untuk berterima kasih padanya. Ibu, aku telah menyelesaikan pekerjaan rumahku. Bolehkah aku membantumu? Oke, Sudah lama aku tidak punya kesempatan menghabiskan waktu berdua dengan ibu sebelum aku menemukan ayahku. Waktu luang ibu adalah milikku. Tapi sekarang aku punya ayah, aku harus memberinya setengah dari waktu ibu, menyisahkan lebih sedikit waktu untukku. tentu saja boleh. Ibu, hehehe.
Bu, ini sudah larut. Kenapa tidak menelpon dan bertanya kapan ayah akan kembali? Oke, Halo, ayah. Oh, apa yang terjadi? telepon itu dijawab oleh Bibi Songgi yang mengatakan bahwa ayah mungkin akan pulang larut malam. Tapi ibu melakukan semua ini sendiri untuk ayah. Ini juga untukmu. Mungkin kita bisa membawanya ke ayah. Membawanya? Iya, kita akan mengirimkan makan siang cinta untuk ayah. Dia akan sangat tersentuh saat melihatnya. Tapi apakah itu akan mengganggu pekerjaan ayahmu? Kita tidak akan pergi ke atas. Kita bisa meminta Bibi Songgi untuk turun dan mengambilnya. Oke. Ayo kita telepon Songgi dulu, kemudian pergi ke sana setelah kita memastikannya. Hehe. Oke, hehehe. Nona Lin, Presdir masih sibuk. Aku akan membawamu ke kantor Presdir untuk istirahat dulu. Apakah itu akan mengganggunya? Mungkin aku akan membawa kotak makan siang untukmu. Meskipun sekarang sudah lewat waktu pulang, tapi jika seseorang melihatku di sini, itu pasti akan membuat masalah baginya, kan? Nona Lin, tidak. Jika Presdir tahu bahwa kamu datang, tapi aku tidak membawamu ke atas, dia akan memecatku. Ibu, ayo kita ke atas saja. Baiklah kalau begitu. Nona Lin, Shen Biao, istirahat dulu di sini. Rapat Presdir akan berakhir sekitar setengah jam. Oke. Kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu. Ya. Hiasan di sini persis sama dengan karakternya sendiri, jernih dan dingin, terlihat sangat impersonal. Tapi setelah mengenalnya, kamu akan menemukan bahwa sebenarnya hati orang ini lebih hangat daripada orang lain. Shen Biao, aku harus menjawab teleponku. Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Lindsay, aku baru saja menerima pertunjukan baru di sini, dan menurutku itu cukup bagus. Oke. Di mana? Baguslah kalau begitu. Halo, apakah ada yang bisa kubantu? Hah? Terima kasih, adik kecil, tapi aku khawatir kamu tidak dapat membantuku dalam hal ini. Ketika aku baru saja keluar dari lift, aku tidak sengaja tersandung dan hak sepatunya patah. Lepaskan sepatu itu juga. Hah? Kenapa? Ini sudah seimbang?